Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pengasuhan Anak Berkebutuhan Khusus. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Alfia dengan NIM A1N12328. Di samping saya, perkenalkan, nama saya Sela Fiati dengan NIM A1N12304. Perkenalkan, nama saya Tatananam dengan NIM A1N12306. Oke, langsung saja pada materi pertama. Berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Berinteraksi dengan ABK sangat membutuhkan keterampilan pengasuhan yang mental. Problem-problem pengasuhan yang muncul sebagaimana telah dikemukakan di bagian sebelumnya menuntut keterampilan orang tua untuk menerapkan interaksi yang positif. Apabila pada interaksi secara umum dapat disimbiosis mutualisme, maka pada interaksi dengan ABK orang tua yang diharapkan lebih proaktif dan tidak menuntut respon atau timbal balik yang menandai dari anak. Penerima tanpa syarat sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dengan ABK. Mengasuh anak secara positif tanpa syarat tidak berarti orang tua menerima dan menyetujui semua yang dilakukan anak, melainkan sikap yang memungkinkan anak untuk merasa dicintai dan diterima dan memfasilitasi pengembangan harga diri dan kepercayaan diri. Pengasuhan positif tanpa syarat berarti bahwa ABK membutuhkan orang-orang dalam kehidupan mereka yang mencintai dan menerima mereka sebagai anugerah Allah. Penerimaan yang mereka terima tidak tergantung pada perilaku atau pencapaian mereka dan tidak ditarik ketika mereka melakukan kesalahan. Menerima dan mencintai anak apa adanya berarti tidak disetujui orang tua. Ketika orang tua mengambil sikap positif tanpa syarat terhadap anak, orang tua membiarkan bebas untuk mencoba hal-hal baru, berbuat kesalahan, dan bersikap spontan. Penghargaan tanpa syarat ini sangat dibutuhkan anak, terlebih ABK. Keterbatasan yang dimiliki mereka tentunya berpeluang besar memunculkan perilaku yang tidak diharapkan orang tua. Itulah hasil pemateri pertama. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri kedua. Baik, adapun materi kedua yaitu tentang permasalahan anak berkebutuhan khusus dan stres pengasuhan. Meskipun orang tua sudah mencapai tahap penerimaan terhadap keberadaan anak, stres pengasuhan tetap mungkin terjadi. Pengasuhan ABK merupakan proses yang cukup sulit dan berlangsung lama sehingga membutuhkan kesabaran. Rating stres dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari ketidakpuasan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anak dan faktor kepribadian yang kurang kuat. Faktor eksternalnya meliputi karakteristik anak dan dukungan sosial. Orang tua ABK memiliki tingkat stres yang lebih tinggi, apalagi apabila ABK tersebut sering sakit-sakitan sehingga harus sering menunggu anak di rumah sakit. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan anak tidak hanya dihadapi oleh anak itu sendiri, melainkan oleh orang tua yang paling dekat dengan anak. Memiliki ABK merupakan pengalaman tidak terduga dan kadang-kadang tidak dapat diantisipasi sehingga memunculkan reaksi stres. Apabila stres ini harus dihadapi dalam jangka waktu lama, kesulitan dalam pengasuhan anak terus dihadapi orang tua yang kemungkinan besar akan berlanjut hingga dewasa. Perkembangan anak yang mungkin tidak semulus anak orang lainnya juga menjadi stresor tersendiri, termasuk juga kemandirian yang tidak banyak diharapkan dari ABK. Kondisi ABK membuat orang tua memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab lebih dibandingkan anak normal. Tanggung jawab tersebut antara lain dapat memantau perkembangan anak, merawat anak, menghadapi tingkah laku anak yang membutuhkan kesabaran ekstra, merencanakan dan mengelola treatment bagi anak baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait, merencanakan pembiayaan pendidikan dan terapi anak, dan ditambah lagi menghadapi
stres dari lingkungan terkait penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak yang berkebutuhan khusus. Permasalahan yang dialami oleh orang tua ABK seperti perilaku anak, kemampuan anak, masalah biaya yang diperlukan, pendidikan, dan terapi, serta masalah hubungan dengan anggota keluarganya yang lain atau kurang adanya dukungan sosial yang dapat menyebabkan stres. Sumber daya ekstra harus dikerahkan untuk mengasuh ABK, mulai dari sumber daya fisik, waktu, finansial, hingga sumber daya psikologis. Orang tua juga harus membagi waktu antara pengasuh ABK dan mengasuh anak-anaknya yang lain apabila ada. Stres yang dialami para ibu ABK bersumber dari individu, keluarga, dan masyarakat. Sumber stres internal berupa kekecewaan terhadap dirinya sendiri dan konflik batin antara menerima dan menolak kenyataan yang ada. Stres yang dialami oleh ibu ternyata tidak hanya disebabkan oleh permasalahan perilaku anak saja, tetapi juga disebabkan oleh adanya perasaan pesimis ibu akan masa depan anak. Sumber stres eksternal berasal dari interaksi yang kurang harmonis dengan pasangan keluarga besar. Sumber stres eksternal lainnya berasal dari pergaulan dan lingkungan sekitar ibu ABK berupa sindiran, cemoohan, dan bahkan penolakan secara halus dari tetangga sekitar. Daya stres orang tua pengasuh ABK juga dipengaruhi oleh relensia ketangguhan orang tua, merupakan salah satu ciri kepribadian yang menunjukkan bahwa seseorang mampu beradaptasi dengan teguh dalam situasi sulit. Resiliensi yang tinggi akan membantu orang tua menerima kehadiran ABK karena dibangun dari 7 kemampuan dasar, yaitu religius emosi, pengendalian impuls, optimisme, empatis, analisis penyebab masalah, efikasi diri, dan peningkatan aspek positif. Menurut Dreyfus dan regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Orang tua yang memiliki kemampuan meregulasi emosi dapat mengendalikan dirinya apabila sedang kesal dan dapat mengatasi rasa cemas, sedih, marah ketika menghadapi ABK. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada materi berikutnya. Baik, adapun materi ketiganya yaitu berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Berinteraksi dengan ABK sangat membutuhkan keterampilan pengasuhan yang memadai. Problem-problem pengasuhan yang muncul sebagaimana telah dikemukakan di bagian sebelumnya. Menurut keterampilan orang tua untuk menerapkan interaksi yang positif, apabila pada interaksi secara umum dituntut simbiosis mutualisme, maka pada interaksi dengan ABK, orang tua yang diharapkan lebih proaktif dan tidak menuntut respon atau timbal balik yang memadai dari anak. Penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dengan ABK. Mengasuh anak secara positif tanpa syarat tidak berarti orang tua menerima dan menyetujui semua yang dilakukan anak, melainkan sikap yang memungkinkan anak untuk merasa dicintai dan diterima dan memfasilitasi pengembangan harga diri dan kepercayaan diri. Pengasuhan positif tanpa syarat berarti bahwa ABK membutuhkan orang-orang dalam kehidupan mereka yang mencintai dan menerima mereka sebagai anugerah Allah. Penerimaan yang mereka terima tidak tergantung pada perilaku atau pencapaian mereka dan tidak ditarik ketika mereka melakukan kesalahan. Menerima dan mencintai anak apa adanya berarti tidak menarik atau membatasi cinta dan penerimaan orang tua ketika anak melakukan sesuatu yang tidak disetujui orang tua. Ketika orang tua mengambil sikap positif tanpa syarat terhadap anak, orang tua membiarkannya bebas untuk mencoba hal-hal baru, berbuat kesalahan, dan bersikap spontan. Penghargaan tanpa syarat ini sangat dibutuhkan anak, terlebih ABK. Keterbatasan yang dimiliki mereka tentunya berpeluang besar memunculkan perilaku yang tidak diharapkan orang tua. Oke, itulah hasil dari materi kami ketiga. Di sini saya akan menyimpulkan dari ketiga materi. Kesimpulannya,
Pengasuhan anak berkebutuhan khusus memang merupakan tantangan tersendiri bagi setiap orang tua. Namun, dengan pengetahuan yang menandai, keterampilan yang tepat, serta dukungan dari lingkungan sekitar, tantangan ini dapat dihadapi dengan baik. Menerapkan strategi pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik anak sangatlah penting untuk memastikan tumbuh berkembang optimal mereka. Ingatlah bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun itulah hasil kesimpulan kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.